rumah warisan, rumah kakek. Itu kakek saya namanya Pak Ijang. Karena di SPPT itu namanya Pak Ijang. Bapak itu Bapak Muhammad. Kira-kira gitu. Dan semuanya rumah ini kan banyak yang bahan dari kayu, semua dari kayu jati. Dari konstruksi juga masih menggunakan kunci-kunci yang kunci kayu itu Pak Wasid, saling mengunci. Dan apabila ada gempa itu kemarin yang susulan, ya cuma bergerak dan ada suara krak-krak itu aja. Walaupun kekuatannya rendah sekalipun tetap bisa terdengar suaranya. Jadi gempa kemarin itu efeknya terhadap rumah yang Bapak Kades tempati apa saja? Waktu kejadian hari Jumat itu saya tidak di rumah, di luar rumah. Terus kalau istri saya di rumah. Kejadian waktu itu ada tetangga saya namanya Pak Supian sebelah barat. Memang menyaksikan sendiri pas kejadian itu, katanya sudah tak bisa diharap kalau main karena sudah goyang gini, dikira sudah roboh dengan kekuatan suaranya juga. Tapi alhamdulillah ternyata hanya gentingnya saja wasit yang melorot sedikit, karena memang gentingnya itu sudah kunciannya sudah giginya genting sudah banyak yang halus, yang karena usia juga. Ya alhamdulillah tidak ada apa-apa lah. Dan dari itu semua yang punya sepupu saya di Jepang, punya kakak saya di dusun lain juga, alhamdulillah nggak ada ngaruhnya, nggak terdampak lah. Terus kalau menurut Pak Kades, ini perkiraan saja, rumah yang Bapak Kades tempati ini perkiraannya sudah berapa tahun usianya Pak Kades? Ya, karena ini sudah perkiraan saya ya, Bapak saya itu nama Pak Umar, terus lagi Bapak itu namanya Pak Muhammad, ada lagi Pak Ijang itu sudah yang ke berapa ya, 46 ya. Karena terdapat di SPPT itu namanya Bapak Ijang, Bapak kakek saya. 100 tahunan ya? Lebih merasa. Lihat rumah yang Bapak Kades tempati, ini bahan-bahannya apa saja Pak Kades? Depan itu kayu jati. Kalau di depan tuh ada juga yang papan cantiknya itu kalau kayak timah atau apa itu ya, yang papan cantik apa sih aslinya, karena udah banyak hancur, udah kena usia. Dan juga di atas tuh ada loteng di atasnya, dan ada itu semuanya. Dan di depan tuh yang sengnya masih putih semua. Kalau ada bocor paling diperbaiki, diganti itu aja. Tapi sengnya juga yang tebel Pak. Dulu kalau saya ingat zaman saya kecil dulu, kalau pas panen padi itu kan bukan karungan, pakai gidingan itu kan. Kalau dijemur itu Pak, dijemur tuh di atas ini Pak Masjid, atasnya sini. Oh, di atas rumah? Iya. Di atap rumah? Iya. Jadi pakai tangga saya, karena saya itu bisa dilewati sama orang dewasa sekalipun, gak apa-apa untuk menjemur padi biasanya itu. Jadi kayu jati ya. Karena kalau sini kan namanya sasaka itu yang besar 4 itu ya. Itu yang besar berapa? Diameter berapa? Itu hiduman besar lah, dan tinggi-tinggi. Jadi sampai bisa
dia sendiri. Mhm. Alhamdulillah dengan kayu ini, konstruksi kayu, nah, dan terbukti memang tahan gempa, Pak. Untuk isi di dalam rumah Pak Kades, peninggalan lama juga masih ada ya? Ya, alhamdulillah yang lama itu ada lemari, ini yang kuno itu yang pakai itu, Pak. Ada apa namanya itu ya? Ada jenggernya itu yang pakai ada anggur gitu. Terus ranjam yang besar itu apa ya? Besar tinggi. Yang saya dulu kalau tidur tuh sampai sering jatuh kalau tidur di ranjam itu. Terus sama itu juga meja yang pakai marmer tuh masih ada juga. Dan juga pusaka masih ada sih juga. Berupa tombak sama keris, tapi keris yang nggak ada lekuknya, kilainya nggak ada, hanya itu saja. Sama turung juga ya? ya. Agak kecil sih sebenarnya, kecil, dan di masjid tadi banyak yang pakai itu apa, sebagai ada kayu ulin. Di desa Pudakit Barat ada berapa rumah rumah kuno yang masih tersisa sampai sekarang? Ya, kalau yang masih tersisa itu sekarang tinggal rumah saya, terus rumah sepupu saya, terus rumah kakak saya yang dusun lain itu bahkan lebih bagus ya, Pak, karena di dalam itu ada hiasan apa, ukiran tembus itu, terus sama punyanya Pak JOP tapi perlu renovasi. Kalau ini belum pernah renovasi, paling cuma ya kalau bocor diganti gitu aja. Yang model tembok kayak Belanda ya satu ya sepupu saya juga, yang maka itu 4 ya. Kalau yang tembok itu yang kayak model Belanda itu 1 yang tinggi, yang besar. Kalau menurut Pak Kades sendiri, rumah ini harusnya dipertahankan karena punya nilai sejarah ya? Iya, saya komitmen gitu, dan saya tidak akan dijual memang. Dan ini masuk, walaupun gak bagus, tapi salah satu, kalau saya lahir di sini kan juga salah satu mungkin ini kalau saya lihat Pak Busit hampir sama dengan daerah di bawah itu di Pekalongan tuh. Ada juga di Pekalongan. Pekalongan mana? Tambak. Oh. Ada hampir kayak kemarin saya nonton bola sepak, kan masih agak mirip-mirip model-modelnya itu. Seperti rumah-rumah yang ada di Pudakit juga ya? Iya. Jadi kalau menurut Bapak Kades sendiri, untuk rumah ini semestinya bagaimana ke depannya? Iya, selama ini karena rumah saya dirawat sendiri, kayak kalau langsung ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk cagar budaya khusus Bawean. Ya, alhamdulillah. Tapi yang jelas saya sebagai warga Bawean tetap ada atau tidak ada dari pemerintah, tetap saya usahakan untuk tetap tetap dirawat, dilestarikan itu. Soalnya yang lainnya itu banyak yang dijual, Pak, baik itu turung atau dari rumahnya kan, karena informasi itu dijual ke daerah Bali itu. Jadi rumah-rumah warga yang lama itu di Pudakit Barat ini banyak yang sudah terjual, termasuk turunnya yang diambil oleh tengkulak yang dibawa ke Bali ya? Iya. Nah ini mejanya ini ya. Dan pasti ada gini Pak Wasit. Ya. Pelanggan itu pasti ada ini. Kainnya. Oh. Ini Semua. Ini fungsinya apa ini Pak Kades? Ini atau air dulu. Kalau saya masa kecil ya itu disumpet ya. Ya. Buat renang dulu kalau hujan. Buat? Renang kalau hujan. Oh, buat renang ya. Untuk jemur mungkin ini. Tahu nggak? Tapi ada di sini semua.
Jadi waktu hujan ini nanti penuh dengan air Pak Kades ya? Sini air semuanya. Oh. Ini gukinya juga peninggalan lama ini. Nah, jadi Pak Kades masih menyimpannya dan masih mempertahankan sampai sekarang. Jadi kalau hujan ini bisa dibuat mandi. Semua ini masih lama, masih dipertahankan sama Pak Kades. Termasuk almarinya. Kuno kabeh. Tidak ada yang baru, semuanya kuno. Ini mejanya. Mau lihat ranjamnya juga. Nah ini ranjamnya ini. Ini ranjam lama juga. Ini. Jam kayu, Pak. Ini aja. Oh, untuk pertahanan mungkin ya. Iya. Jadi untuk pertahanan dilapis 2 bagian depan. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.